Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Irawan pada mata kuliah pengukuran atau metrologi. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada minggu kelima, yaitu tentang alat ukur linear tidak langsung. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang alat ukur linear langsung yang terdiri dari contohnya kalau yang langsung itu ya jangka sorong, mikrometer, kemudian wistar, dan sebagainya. Dan pokok intinya bahwa alat ukur linear itu adalah alat ukur yang langsung bisa dibaca pada saat pengukuran. Nah, kalau yang alat ukur tidak langsung, ini seperti alat bantu ya. Jadi ngukurnya itu tidak langsung bisa dibaca ketika dilakukan pengukuran. Tapi perlu ada step lagi supaya alat ukur itu bisa dibaca. Baik, bagaimana kelanjutan dari alat ukur linear tidak langsung? Simak penjelasan saya sebagai berikut. Baik, pada pengukuran linear langsung ya, sudah pengantar tadi bahwa pengukurannya dapat dibaca langsung pada skala ukur alat ukur yang digunakan karena memang dari alat ukur tersebut memungkinkan untuk maksud-maksud di atas. Jadi maksud-maksud untuk diukur secara langsung. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan pengukuran langsung dikarenakan adanya pengukuran yang memerlukan kecermatan yang tinggi ataupun karena bentuk benda ukur yang tidak memungkinkan untuk diukur dengan alat ukur langsung, sehingga untuk keadaan seperti di atas ya, itu biasanya dilakukan pengukuran tak langsung. Dalam hal ini adalah pengukuran linear. Oke, selanjutnya pengukuran linear tidak langsung adalah pengukuran dengan instrumen pembanding, maksudnya dengan membandingkan dimensi yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian membacanya dengan bantuan alat ukur langsung. Pada pengukuran ini akan terjadi 2 kali proses pengerjaan. Jadi kalau pengukuran langsung itu prosesnya cuma 1 kali, tapi kalau tak langsung itu prosesnya ada 2 kali gitu ya. Terus alat ukur standar yang termasuk dalam kategori alat ukur standar untuk pengukuran linear tak langsung terdiri dari blok ukur atau bisa disebut dengan gauge block, batang ukur, length height, kaliber induk tinggi, height master, dan jangka bengkok, dan terakhir adalah jangka kaki. Oke, ini adalah alat linear tak langsung ya. Jadi kalau Anda sebelumnya hanya mengenal jangka sorong, kemudian mistar, dial indikator, terus kemudian mikrometer, apalagi itu ya. Nah, tapi di alat ukur standar atau alat ukur tak langsung ini ada namanya blok ukur, batang ukur, kaliber induk tinggi, jangka bengkok, dan jangka kaki. Oke, ini adalah nama-nama di alat ukur standar yang digunakan untuk pengukuran linear tak langsung. Oke, yang pertama adalah blok ukur atau gauge block. Blok ukur dikenal juga dengan berbagai nama, misalnya end gauge, slip gauge, jug gauge, itu atau dengan Johansson gauge. Alat ukur ini berbentuk segi 4 panjang dengan ukuran ketebalan yang bermacam-macam. 2 dari 6 permukaannya adalah sangat halus, rata, dan sejajar sehingga dapat digabungkan atau disusun tanpa perantara alat lain. Dan bila penyusunannya dilakukan dengan teliti maka akan diperoleh suatu susunan blok ukur yang sangat kuat, seolah-olah blok ukur yang satu dengan yang lain sangat melekat. Dan dengan menyusun blok ukur yang mempunyai ukuran tertentu, maka kita dapat mengecek atau mengkalibrasi ukuran yang lain karena blok ukur ini diperlukan untuk mengukur presisi sebagai alat ukur standar, maka alat ukur ini harus dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Biasanya bahan untuk membuat blok ukur adalah baja, karbon tinggi, baja paduan, atau karbida. Oke, kemudian tingkat kestabilan dimensinya tinggi. Kegunaan dari blok ukur ini antara lain untuk mengecek dimensi, ukuran alat-alat ukur, mengkalibrasi alat ukur langsung seperti mistar insut, mikrometer, dan mistar ketinggian, menyetel komparator dan jam ukur, menyetel posisi batang sinus dan senter sinus dalam pengukuran sudut, dan pengukur serta menginspeksi komponen-komponen yang presisi di dalam ruang inspeksi.
Oke, ini adalah bentuk dari blok ukur ya, atau batang ukur. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Terus berikutnya adalah batang ukur atau length height. Batang ukur merupakan alat ukur standar dalam proses pengukuran tak langsung. Di antaranya berfungsi untuk mengkalibrasi susunan blok ukur dan penyetelan posisi nol dari alat ukur besar. Jadi balok ukur tadi itu ya, balok ukur tadi itu perlu dikalibrasi dengan namanya batang ukur ya. Oke, terus ini adalah bagi penampakan dari batang ukur. Oke, selanjutnya adalah kaliber induk tinggi atau Heckmaster. Batang ukur merupakan Heckmaster ya, batang kaliber induk tinggi merupakan alat ukur standar dalam proses pengukuran tak langsung. Di antaranya berfungsi untuk kalibrasi susunan blok ukur dan penyetelan posisi nol dari alat ukur besar. Oke, kemudian jangka bengkok dan jangka kaki. Jangka bengkok digunakan untuk mengukur tebal, lebar, panjang, dan garis tengah benda bulat secara kasar. Alat ini terbuat dari baja perkakas dengan ujungnya dikeraskan. Bentuknya ada yang dilengkapi dengan mur penyetel dan ada pula yang tidak. Oke, jadi seperti ini. Jadi jangka miring kan ada raya berputaran. Ini adalah jangka ukur ya. Diukur ini berapa apa itu panjangnya tapi dengan cara yang kasar. Oke. Terus macam-macam jangka bengkok, ada jangka bengkok dengan engsel, ada jangka bengkok dengan pegas dan baut penyetel, dan jangka bengkok dilengkapi dengan skala ukuran. Oke, sekarang ke jangka kaki. Jangka kaki digunakan antara lain untuk mengukur diameter lubang dan jarak suatu celah. Bentuk kakinya menghadap keluar dan panjang kakinya itulah ukuran jangka kaki. Kemudian alat ukur pembanding atau dial gauge. Dial gauge atau dapat disebut dengan dial indikator adalah alat ukur yang dipergunakan untuk memeriksa penyimpangan yang sangat kecil dari bidang datar. Oke, dial gauge ini nanti akan banyak dibahas di pertemuan ke-13. Terus ini dial indikator, kemudian, nah ini nanti di pertemuan ke-13 saya akan banyak membahas ini. Nah, prosedur penggunaan, terus cylinder gauge, nah ini nanti di minggu ke-13 akan lebih banyak dibahas di sana. Oke, mungkin yang belum ada adalah kaliper gauge ya. Kaliper gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dengan ukuran kecil, misalnya diameter lubang, laluan katup, diameter dalam rocker arm, dan sebagainya. Pada bagian atas kaliper gauge terdapat dial gauge dan pada bagian bawah terdapat kaki yang dapat bergerak bebas. Fungsi tombol yang terdapat pada dial gauge untuk menggerakkan kaki-kaki. Apabila tombol ditekan, maka kaki-kaki tersebut akan saling berhimpitan atau menyempit. Untuk men-set nol dapat dilakukan dengan memutar outlet ring sehingga jarum menunjuk bertepatan dengan angka nol pada skala pengukuran. Jadi bentuknya seperti ini, nanti tempat yang apa itu nyelempit itu ya, nanti bisa diukur ini dengan alat seperti ini ya. Bentuknya seperti japit gitu. Oke. Cara bacanya sama dengan dial indikator, sama dial itu sama cara bacanya ya. Nanti ada skala utama, kemudian ada skala pendukung. Itu adalah komanya di belakang. Ada telescoping gauge itu atau pengukur T, merupakan alat ukur perbanding yang bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam komponen yang agak ke dalam gitu ya. Hal tersebut dimungkinkan karena alat ukur ini mempunyai batang ukur yang cukup panjang, poros ukur atau sensornya dapat bergerak memanjang sendiri karena adanya pegas di dalamnya. Dan alat ukur ini biasanya terdiri atas satu set yang berisi beberapa pengukuran T yang masing-masing mempunyai kapasitas pengukuran yang berbeda. Oke, terus pada batang pengukuran biasanya sudah dicantumkan kapasitas pengukurannya, misalnya 10 sampai 25. Ini berarti ukuran terkecil yang dapat diukur adalah 10 mm dan ukuran maksimal umumnya adalah 25 mm. Oke. Seperti ini bentuknya ya. Terus prosedur penggunaan telescopic gauge. Bila telescopic gauge dengan kapasitas ukuran tertentu sesuai dengan ring dari komponen yang akan diukur,
Masukkan teleskoping gig ke dalam lubang dan kendorkan penguncinya sehingga poros ukur benar-benar menyentuh bidang yang diukur. Kuncilah gerakan poros ukur dengan cara memutar pengunci ke dalam sehingga poros ukur tidak dapat bergerak lagi. Keluarkan teleskopik gig yang sudah terkunci tersebut dari lubangnya. Ukurlah panjang poros ukur dengan mikrometer luar. Biasanya diameter lubang sama dengan angka yang ditunjukkan pada mikrometer. Oke, sekian dari Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.